Pemirsa, PT Jaya Suarasa Agung Tbk resmi melakukan pencatatan perdana saham atau initial public offering di Bursa Efek Indonesia. Produsen makanan ringan sehat asal Indonesia ini menawarkan 240,3 juta saham baru kepada publik dengan harga penawaran perdana senilai Rp360 per saham. PT Jaya Suarasa Agung Tbk resmi melakukan pencatatan perdana saham atau initial public offering di Bursa Efek Indonesia. Produsen makanan ringan sehat asal Indonesia itu menawarkan 240,3 juta saham baru kepada publik. Jumlah tersebut setara 21,87% dari modal disetor oleh perusahaan setelah IPO. Adapun harga penawaran perdana senilai Rp360 per saham, sehingga emiten berkode saham TAYS ini berpotensi memperoleh dana segar dari hasil IPO hingga Rp86,5 miliar. Dalam keterangan resmi yang diterbitkan perusahaan, dana yang diperoleh dari hasil IPO sebagian besar akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian 53,69% untuk pembangunan pabrik baru, 38,29% untuk pembelian dan instalasi mesin-mesin produksi, dan sisanya sebesar 8,02% untuk keperluan modal kerja. Sebagai informasi, Thais Bakers didirikan pada tahun 1998 dengan lokasi pabrik di Tangerang yang bergerak di bidang industri fast moving consumer goods yang berfokus di pasar makanan ringan. Saat ini produk Thais Bakers telah diekspor ke mancanegara seperti ASEAN, China, Taiwan, Korea, Australia, Timur Tengah hingga Amerika Serikat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya, pencatatan perdana saham dari PT Jaya Suarasa Agung Tbk, kita sudah tersambung kembali melalui Zoom bersama dengan Bapak Alexander Anwar. Beliau adalah CEO dari PT Jaya Suarasa Agung Tbk. Ya, selamat pagi Pak Alex. Pagi Pak. Ya, salam sehat Pak Alex. Sehat Pak. Baik, terima kasih dan kami ucapkan selamat ya kepada PT Jaya Suarasa Agung Tbk yang telah menjadi anggota baru dari Bursa Efek Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih Pak Alex, bagaimana latar belakang, apa sih yang mendasari Perseroan akhirnya memilih untuk melantai di Bursa Efek Indonesia? Terima kasih Pak. Kita sudah mulai industri ini dari tahun 98 Pak. Oke. Dan kita berkembang terus sampai hari ini kita mengalami kapasitas yang sudah cap Pak. Jadi setelah cap kita berasa kita butuh untuk berkembang lebih besar lagi. Makanya kita memutuskan untuk mengambil langkah IPO untuk memperkuat struktur permodalan kita, untuk melakukan investasi, untuk berkembang untuk masa depan Pak. Oke, lantas berapa banyak Pak saham yang dilepas ke publik dan juga mungkin berapa harga yang ditawarkan juga kepada masyarakat investor? Ya, kita melepaskan 240 juta saham Pak, saham biasa di harga Rp360 Pak. Oke, sejauh ini bagaimana sebagai respon ya tentunya dari para investor, juga oversubscribe tidak sebelumnya ini Pak? Oversubscribe Pak. Kita untuk masa penawaran 30 November sampai 2 Desember berdasarkan laporan dari situs IDX kita mengalami oversubscribe 26 kali. Wow. Dan kita cukup bangga dengan kepercayaan yang diberikan para investor Pak. Iya. Kita punya perusahaan ini Pak. Baik, lantas berapa besar dari dana segar yang ingin diraih Perseroan dengan melakukan IPO ini, Pak Alex? Target kami 86,5 miliar Pak, untuk IPO kali ini. Oke, 86,5 miliar yang ingin diharapkan dari investor di pasar modal. Lantas dana itu akan digunakan untuk apa saja? Apakah pengembangan usaha kah atau sebagai modal Perseroan? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita mengalami kapasitas cap. Jadi dana yang kita peroleh dari IPO ini akan kita gunakan untuk membangun pabrik baru. Oke.
dan menambah kapasitas mesin untuk menyuplai kekurangan produk-produk yang diperlukan di pasar. Baik, memang sejauh ini respon ataupun kebutuhan di masyarakat sendiri terkait dengan produk-produk perseroan juga masih sangat tinggi, sehingga kita harus melakukan tadi penambahan dari kapasitas produksi, kemudian juga membuka pabrik baru, Pak Alex. Iya Pak, jadi kita punya pasar kita mencakup Indonesia dan luar negeri. Untuk saat ini, untuk pasar luar negeri itu pun belum kita cover sama sekali Pak. Dan di Indonesia pun masih kekurangan, terutama di daerah-daerah yang lebih jauh dari Pulau Jawa. Wow, berarti banyak sekali ya memang menggemari ya produk-produk yang dihasilkan dari perseroan begitu ya Pak Alex sejauh ini. Iya Pak. Oke, lantas kalau kita bisa jelaskan lebih jauh begitu Pak Alex, bagaimana Anda bisa menjabarkan kepada pemirsa IGX Channel dari profil perseroan sendiri nih? Kita itu mulai dari pabrik kecil Pak. Kita mulai dengan memproduksi wafer stick di tahun 98 Pak. Oke. Nah, dengan berjalan waktu kita berkembang masuk ke makanan ringan lainnya seperti corn puff, dan seterusnya kita masuk ke bisnis coklat seperti meses dan lain-lainnya. Dan terakhir kita masuk ke biskuit crackers kentang yang menggunakan merek Trix, dan inilah yang menjadi produk andalan kita, dan itulah produk itulah yang menjadi kapasitas cap Pak, jadi penuh Pak kapasitasnya. Oke. Berarti dengan adanya kebutuhan, kemudian juga ada diversifikasi dari produk-produk yang dihasilkan tadi, ini responnya positif nampaknya begitu dari masyarakat begitu ya Pak Alex? Benar. Oke. Dan kalau kita bicara mengenai kondisi pandemi COVID-19, adakah berdampak terhadap produksi perseroan atau justru menjadi berkah tersendiri begitu Pak Alex? Dampak pasti ada Pak, masa pandemi ini, terutama di tahun 2020 ya Pak. Oke. Itu kan pada masa awalnya pandemi, kita semua juga merasakan dampaknya. Cuman di 2021 pasar sudah mulai recover Pak. Dan sampai hari ini progres pertumbuhan perusahaan kita juga masih sesuai on target. Dan kita secara pendapatan masih akan lebih baik di 2021 daripada 2020. Baik. Jadi tidak sesuai ekspektasi, tapi masih lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke. Anda sebutkan beberapa kali memang ini kebutuhan di masyarakat juga nampaknya demand-nya lebih besar saat ini. Mungkin bisa dijelaskan juga seberapa besar sih kapasitas produksi dari produk-produk yang dihasilkan oleh PT Jaya Suara Agung Tbk ini, dan juga berapa besar demand yang ada di masyarakat ini Pak Alex? Untuk kita ada 4 divisi Pak. Untuk wafer stick kita mempunyai kapasitas terpasang 12.000 ton per tahun. Kalau untuk corn puff, makanan ringan extruded, itu 2.000 ton. Kalau untuk coklat sekitar 4.000 ton. Dan untuk crackers biskuit ini sekitar 7.000 ton. Nah, kalau untuk kebutuhan di pasar, saya rasa masih sangat-sangat jauh ya, sebab banyak market-market yang belum tersentuh. Untuk produk Trix yang menjadi andalan kita, saya rasa masih banyak orang yang tidak susah untuk mendapat produk, terutama di pasar-pasar modern ataupun tradisional. Yang paling gampang sekarang bisa didapati di pasar online Pak. Nah itu dia, lebih banyak penjualan ini sekarang melalui distribusi langsung kah atau secara online sebenarnya Pak Alex? Sebagian besar masih distribusi langsung. Tapi distribusi online itu berkembang terus Pak. Oke, pemasaran melalui perseroan langsung atau distributor yang melakukan itu? Distributor. Oke, dan kalau kita lewat daerah-daerah mana saja begitu yang mungkin bisa dicermati yang saat ini menjadi backbone dari perseroan begitu di Indonesia, wilayah mana saja?
Untuk saat ini coverage kita yang paling matang ya ada di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Jadi untuk di bagian timur kita masih berkembang terus, Pak. Oke, tantangannya apa saja Pak yang selama ini ditemui kalau kita bicara mengenai market yang masih didominasi wilayah di Pulau Jawa, kemudian Sumatera? Ya, untuk di luar sana problem utama logistik ya Pak ya. Kita punya jarak tempuh yang lama, ongkos distribusi yang mahal. Sampai saat ini ya itu masih menjadi tantangan terberat kita lah di bidang ini. Oke, memang sejauh ini pabrik berada di lokasi Pulau Jawa kah, Pak Alex, sehingga nanti Di Jawa Pak, di Tangerang. di Tangerang? Oke. Dan upaya-upaya untuk ekspansif yang lebih tinggi lagi seperti apa? Karena memang bicara mengenai logistik kan membutuhkan perjalanan waktu yang lebih lama. Apakah ada upaya untuk membangun pabrik di luar Jawa misalnya? Untuk saat ini belum ada rencana Pak, tapi tidak tutup kemungkinan untuk ke arah sana. Oke, untuk wilayah Jawa dan Sumatera, apakah itu yang menjadi salah satu demand terbesar dari konsumen? Iya Pak, Baik, iya itu menjadi demand terbesar kita Pak. oke, Indonesia Timur, ini kan bicara mengenai makanan ringan begitu. Apakah lebih kepada karena kondisi masyarakat juga yang menentukan begitu bahwa lebih banyak daerah-daerah tersebut, misalnya Jawa dan Sumatera yang lebih menyukai makanan-makanan ringan kah? Atau mungkin Anda melihat ada suatu prospek bisnis yang lebih jauh ke depan? Tidak juga sih Pak, ini balik ke permasalahan distribusi yang belum sampai. Oke. Jadi kita yakin produk kita itu bisa diterima oleh seluruh penduduk Indonesia. Kami dan berikut ini akan kami informasikan terlebih dahulu ya terkait dengan profil emiten. Baik. Ya, perusahaan dengan kode emiten TAYS ini melepas sekitar 240.300.000 saham, di mana ini adalah sekitar 21,87% dari modal ditempatkan. Kemudian underwriter adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia. Tanggal IPO hari ini, kemudian harga IPO sekitar Rp350 per saham, dengan dana hasil IPO sekitar 86,5 miliar rupiah. Dari sisi penggunaan dana, penawaran umum perdana saham atau IPO sekitar 91,98% digunakan untuk belanja modal, kemudian 8,02% digunakan untuk modal kerja. Dari sisi kepemilikan saham, PT Jaya Suarasa Agung TBK ini ada Anwar T sekitar 50,92%, Alexander Anwar 7,26%, Lydia Anwar 7,26%, kemudian Andrew Sanusi 5,45%, Susanto 5,43%, kemudian Harno Hasim 1,81% dan masyarakat 21,87%. Ya, kita lihat dari aset sekitar 267,65 miliar rupiah, liability-nya 216,64 miliar dan ekuitas 51 miliar rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alexander Anwar, CEO dari PT Jaya Suarasa Agung TBK. Ya, halo Pak Alex. Ya, Pak, kita akan lanjutkan kembali Pak. Tadi saya sudah menyampaikan informasi kepada pemirsa terkait dengan dana hasil IPO yang sebanyak 86,5 miliar rupiah. Ini sebagian besar digunakan untuk belanja modal ya Pak. Kemudian 8%-nya saja yang digunakan untuk modal kerja. Mungkin bisa dijabarkan lebih jauh lagi Pak untuk belanja modal dari perseroan ini apa saja dari dana segar yang diperoleh IPO hari ini? Iya, jadi dari belanja modal yang kita alokasikan itu 56 sekian persen itu dianggarkan untuk pembangunan pabrik baru. Oke. Lokasi di Sumedang. Untuk sisanya itu adalah untuk pembelian mesin-mesin produksi. Baik. Sekitar 30 sekian persen.
50%-an untuk pengembangan pabrik di wilayah Sumedang sejauh ini prospek dan prosesnya mungkin bisa disampaikan ini Pak Alex sudah sejauh mana nanti? Sudah selesai digambar, permohonan izin sedang berjalan. Oke. Mudah-mudahan kalau berjalan lancar, Januari sudah akan mulai proyek, Pak. Oke, Januari sudah proses pembangunan begitu dari pabrik barunya ya di wilayah Sumedang. Sementara untuk mesin-mesin ini lebih banyak menggunakan teknologi lokal atau didatangkan dari luar negeri? Kita mesin-mesin kita campur-campur ya Pak ya. Jadi ada sebagian dari China, ada sebagian dari Eropa, ada sebagian dari lokal juga Pak. Jadi campuran Pak. Oke, sementara sekitar 8%-nya digunakan untuk modal kerja perseroan begitu Pak? Benar. Oke, Anda melihat bagaimana prospek untuk makanan ringan ataupun produk-produk yang dihasilkan dari Jaya Suara Agung Tbk begitu. Anda melihat tantangan tahun depan akankah sama dengan tahun ini atau lebih ringan menurut Anda? Saya rasa prospek pasar untuk tahun depan harusnya lebih baik ya Pak ya. Oke. Dengan melihat roda ekonomi yang sudah berputar, permintaan barang juga sudah meningkat. Saya rasa tahun depan akan lebih baik Pak. Oke, adakah memang yang tadi Anda katakan ekspor ini juga menjadi salah satu proyeksi yang akan dilakukan juga oleh perseroan ini Pak Alex? Oh iya Pak, kita sudah ekspor ke cukup banyak negara ya di ASEAN, di Asia seperti China, Taiwan, sampai Timur Tengah pun kita sudah masuk. Oke, kapasitas produksinya sudah menyamai dengan kebutuhan di dalam negeri kah? Kapasitas produksi kita sudah cap Pak, sudah penuh, jadi kita perlu tambah Pak. Nah itu dia maksudnya apakah dari sisi perbandingan apakah lebih banyak yang untuk kebutuhan dalam negerinya sejauh ini begitu dibandingkan dengan ekspor atau sama? Sebagian besar kapasitas kita untuk lokal Pak. Jadi perbandingan kita 70% itu untuk lokal dan sekitar 10% itu untuk luar negeri. Baik, lantas bagaimana dengan kinerja perseroan Pak dari sisi pendapatan maupun laba bersihnya hingga saat ini? Ya dari segi pendapatan kita dari 2018 sampai 2020 kita mengalami peningkatan sekitar 30% per tahun. Oke. Untuk ke depan kita rasa kita bisa terus tumbuh dengan rate seperti itu Pak. Untuk akhir tahun 2021 ini targetnya seberapa jauh Pak pertumbuhan dari perseroan? Untuk tahun 2020 ke 2021 kita ada growth sekitar 5% Pak. Oke. Tahun depan kita baru mempunyai rencana target kita akan lebih balik ke seperti tahun-tahun sebelumnya Pak. Dengan harapan pandemi ini sudah selesai dan market sudah bergerak seperti normal kembali. Baik. Lantas strategi dan inovasi apa saja yang sudah disiapkan oleh perseroan ini Pak Alex untuk menghadapi tahun depan yang Anda katakan oke lah kita sudah mulai menggeliat lagi ekonomi nasional, kemudian market yang sudah mulai kembali lagi beraktivitas, lantas apa saja yang akan dilakukan dari sisi inovasi maupun strategi perseroan sendiri? Ya kita akan terus berinovasi di snack-snack makanan ringan yang bertema sehat. Rendah kalori, tinggi protein, high fiber. Nah, di sanalah kita akan terus berinovasi untuk berkembang. Baik, lantas keunggulan kompetitif apa yang mungkin bisa disampaikan kepada investor pasar modal tentunya ini Pak Alex? Ya, saya rasa Pacemakers ini mempunyai keinginan untuk berinovasi terus Pak di pasar snack dan confectionery ini. Dengan market cap 450 triliun, kita itu baru 0,1% Pak dari pasar Indonesia ini. Kita rasa ruang tumbuh kita itu masih sangat luar biasa. Luar biasa.
ya kita mentargetkan diri untuk mencapai 5% market share dalam kurun 3 sampai 5 tahun ke depan ini, Pak. 5% penguasaan pangsa pasar dalam waktu 3 sampai dengan 5%. Anda melihat bagaimana dengan prospek perusahaan sendiri dengan penambahan pabrik baru tadi, apakah sudah bisa mengakomodasi target tersebut atau perlu ada yang lebih jauh lagi? Saya rasa pabrik baru ini merupakan langkah pertama ya Pak untuk tahun 2022. Ya. Ya kita akan ambil satu langkah demi satu langkah untuk menuju target itu, Pak. Oke. Dari sisi produk tadi Anda sudah katakan ini tema dari makanan ringan yang sehat begitu ya, yang memang akan dikembangkan oleh perseroan. Apakah hanya sebatas itu ataukah akan ada diversifikasi usaha ke depannya? Ya untuk saat ini kita emang melihat ada satu bidang industri daging nabati ya Pak. Itu merupakan suatu prospek industri yang sangat luar biasa di luar negeri. Dan kita emang sedang mencari atau mengeksplor Pak kemungkinan untuk membawa produk-produk inovatif ini ke pasar Indonesia. Oke, nanti akan diproduksi juga di dalam negeri kah? Belum tahu Pak, masih tahap penjajakan Pak. Mudah-mudahan bisa kita bawa ke sini Pak. Oke, sambil lihat marketnya dulu ya, seperti apa begitu ya Pak Alex ya? Benar. Tapi kita lihat bagaimana Anda melihat proyeksi untuk beberapa tahun ke depan lah, paling tidak Anda melihat untuk lini bisnis yang sedang Anda kembangkan saat ini begitu. Adakah Anda melihat justru dibutuhkan regulasi yang lebih ketat lagi begitu ataupun yang lebih mendukung untuk industri makanan ringan di Indonesia? Saya rasa Indonesia itu sudah cukup baik ya di bidang ini dari segi regulasi, dari segi ketersediaan bahan baku. Saya rasa sangat memadai dan Indonesia itu juga merupakan suatu tempat strategis untuk menyuplai produk-produk FMCG ini secara regional. Ya, dari sisi kompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain bagaimana strategi yang sudah disiapkan? Karena kan tadi Anda katakan ceruknya sejauh ini masih sekitar 0,1%, kemudian 5% ditargetkan dalam jangka 3 sampai dengan 5 tahun ke depan. Tidak bisa dipersingkat begitu Pak Alex kira-kira? Ya namanya kita ini pertumbuhan kita butuh waktu lah Pak. Dan kita mencari terus, kita nggak mungkin bisa masuk ke pasar dengan produk yang sama ya. Jadi kita mengutamakan inovasi dan produk diferensiasi. Jadi itulah kunci kita sebenarnya untuk berkembang. Baik. Harapan Pak Alex terakhir bagaimana terkait dengan perusahaan yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia? Ya dengan masuk ke bursa kita berharap kita punya perkembangan, kita punya pertumbuhan bisa kita bagi-bagikan dengan para masyarakat, para investor Pak. Baik, Pak Alex, terima kasih banyak Pak atas waktu yang disempatkan dan insight yang menarik tentunya bagi para investor dalam menyikapi perusahaan-perusahaan yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Alex. Thank you Pak, makasih.